Aku bereinkarnasi menjadi seekor kadal berkaki 4. Tapi belum sempat beradaptasi dengan tubuh baruku. Aku sudah mengalami serangan nuklir yang mengerikan. Hanya karena semua makhluk di dunia mulai bermutasi. Pulau tempatku berada menjadi sumber mutasi. Untuk melawan invasi makhluk mutan, militer berbagai negara pun menekan tombol peluncur nuklir. Seluruh pulau itu langsung rata dengan tanah. Tanpa mereka tahu, radiasi yang kuat justru menciptakan makhluk yang jauh lebih mengerikan. Ketika seekor raksasa bertubuh bintang dengan 2 sayap muncul dari pulau itu, seluruh manusia pun tercengang. Melihat ke sekitar, mayat yang gosong bertebaran satu persatu. Aku menelan ludah. Rasa lapar di dalam perut semakin mengalahkan perih akibat radiasi nuklir. Sisa panas ledakan nuklir perlahan menghilang. Aku dengan hati-hati merayap keluar dari tempat persembunyian. Naluri reptil mendorongku untuk memakan gumpalan hitam itu di depanku. Tapi jiwa aku manusia, loh. Gimana bisa melakukan hal seperti meminum darah dari bulu yang seperti ini? Aku bersumpah hari ini walaupun lapar sampai mati. Di luar sana aku tidak akan memakan benda ini. Krak, terdengar suara renyah yang sangat jelas. Daging matang dengan bau gosong mulai masuk ke mulutku. Wah, enak dan renyah. Rasa ayam muncul saat itu juga. Tiba-tiba sebuah suara elektronik sintetis dingin berbunyi dalam benakku. Ding, kamu sedang menelan daging seekor kura-kura mutan. Poin evolusi bertambah. Apa itu poin evolusi suara elektronik? Ini jangan-jangan sebelum aku sempat. Adalah suara lain yang terdengar di telingaku. Ding, terdeteksi tuan hidup dalam bahaya. Memulai evolusi paksa. Menghabiskan 10 poin evolusi. Sementara itu, aku merasakan energi aneh. Mendesak deras dari dalam tubuhku. Tubuhku yang semula gosong karena panas tinggi. Mulai tumbuh daging baru tanpa henti. Yang lebih aneh lagi, badan ini tumbuh dengan kecepatan yang bisa kulihat dengan mata telanjang. Ya, membesar. Hingga seluruh tubuhku membengkak jadi lebih dari 4 meter panjangnya. Mutasi akhirnya berhenti tepat di situ. Sepertinya aku telah berevolusi. Aku mencari genangan air yang belum mengering. Melalui pantulan, aku memeriksa diriku sendiri. Kulit hitamku memancarkan kesan dingin. Permukaan tubuhku ditutupi tonjolan hitam, yang sangat keras dan kuat, melindungi tubuhku dengan kokoh, dibandingkan dengan binatang buas. Sekarang aku lebih seperti mesin dingin. Dengan gerakan pikiranku, sebuah layar cahaya biru muncul di retina mataku. Mutasi ras. Tingkat komodo level 3 poin evolusi. Kedua adalah kemampuan gigitan dan cakar tajam. Ekor yang sederhana untuk diseret. Panel mendapatkan poin evolusi melalui berburu dan makan. Menghabiskan poin evolusi dapat memperkuat berbagai kemampuan. Saya perlu menghabiskan poin evolusi. Apakah memperkuat cakar menghabiskan 30 poin evolusi? Saya mengangguk untuk memperkuat cakar. Kemudian merasakan tubuh bergetar. Sebuah rasa sakit menusuk datang dari kaki depan. Melihat lebih dekat, cakar saya yang asli ternyata terus memanjang 10 cm. 20 cm, 30 cm. Akhirnya cakar berhenti tumbuh. Dingin dan keras. Bercahaya seperti logam. Apakah ini cakar yang sudah diperkuat? Saya mengayunkan cakarku. Lalu tiba-tiba menyerang dengan cepat, deng. Hanya terdengar suara sobekan yang jernih. Sebuah batu besar tak jauh dari saya. Langsung muncul retakan dalam tak berdasar. Tepi potongan seperti permukaan cermin. Memperlihatkan betapa tajamnya itu. Pupil mata saya sedikit menyempit. Kelihatannya meski berubah menjadi kadal. Tapi sepertinya saya telah membangkitkan sesuatu yang luar biasa. Pada saat itu juga, penglihatan samping saya tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh. Tampaknya ada titik-titik cahaya hijau gelap melayang di udara. Apakah ini radiasi nuklir? Saya mencoba menjulurkan lidah. Menelan bercak cahaya di udara. Segera bercak-bercak cahaya ini menyatu ke dalam tubuhku. Kemudian aku menerima pemberitahuan sistem. Mendapatkan beberapa poin evolusi. Bercak-bercak cahaya ini semakin dekat dengan titik jatuh bom nuklir di pusat pulau. Semakin pekat warnanya. Kalau begitu, kemungkinan besar ini adalah radiasi. Setelah menyadari hal ini, aku mulai sengaja menyerap bercak-bercak radiasi ini. Dengan cepat aku mengumpulkan poin evolusi hingga 500. Dan memperkuat sisik serta racun. Perkuatan sisik tidak begitu nyata. Hanya membuat sisik di permukaan tubuhku terlihat lebih tebal. Sedangkan racunnya, aku tersenyum di sudut bibirku.
Muncul senyum yang lebih manusiawi. Kemudian di dalam tenggorokan terkumpul aliran panas. Sebuah jeritan menggelegar, diiringi oleh cairan berwarna hijau, menyembur ke arah kejauhan. Sekejap mengikis tanah tak jauh dari situ, membuat lubang besar sedalam 1/2 meter. Inilah kekuatan racun tingkat 4. Meski ketepatannya kurang, tapi dengan sedikit latihan, pasti akan menjadi serangan mematikan yang hebat. Aku terkekeh tanpa terburu-buru. Sekarang waktunya banyak. Siapa yang tidak tumbuh langkah demi langkah? Kemudian aku membagi sisa 300 poin yang ada. Dengan memperkuat gigi dan tubuh. Tak lama aku berubah dari seekor kecoa kecil yang kotor dan kusam, berkembang menjadi makhluk raksasa sepanjang 4 meter. Dengan berat lebih dari 1 ton. Namun aku belum sempat merasakan kekuatan tubuh baruku. Sudah tercium bau amis yang sangat kuat. Mataku mulai menunjukkan kewaspadaan. Aku tahu aku bukan satu-satunya makhluk hidup di pulau ini. Hal itu sudah aku ketahui. Makhluk yang bisa bertahan hidup di lingkungan ekstrim seperti ini, pasti bukan makhluk lemah. Dan sekarang aku akhirnya bertemu dengan mereka. Mataku perlahan beralih. Meski dalam gelap malam, aku bisa menangkap target dari jarak 4 hingga 500 meter. Itu adalah ular piton sepanjang 78 meter, yang tampak sangat mengagumkan sedang berenang perlahan. Tampaknya ia menyadari tatapanku. Ular raksasa itu bergerak juga. Satu tarikan napas ular itu. Tatapan kami bertemu membuat kami sama-sama bingung. Namun di detik berikutnya, suara terkejut terdengar. Terlihat ular piton itu tiba-tiba mengibaskan kepalanya. Di tengah wajahku yang terkejut, ia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Astaga, ia melarikan diri. Meskipun aku dibuat bingung oleh tindakan tiba-tiba ular piton ini, namun itu tidak menghambat reaksiku. Jelas sekali, ular piton raksasa ini merasakan ketakutanku. Makanya dia mempercepat pelariannya. Tapi masalahnya aku jarang bertemu makhluk hidup. Bagaimana mungkin aku membiarkan makhluk ini kabur? Dengan raungan yang menggeram, aku tiba-tiba bergerak. Keempat kaki pendek itu berlari mendekat, mengejar ular piton itu. Tidak sulit untuk menyadari bahwa ular piton ini sangat cepat. Sepertinya dia juga mengalami mutasi, tapi jumlah mutasinya tidak banyak. Oleh karena itu naluriku mengatakan padaku, bahkan makhluk ini tidak berbahaya. Makhluk mutasi level 4 seperti aku tidak banyak di pulau ini. Dan ular piton ini paling banyak hanya mengalami 1 atau 2 kali mutasi. Aku tersenyum lebar, memanfaatkan kelemahan. Hal seperti ini aku memang jago. Mari kita lihat seberapa cepat kamu bisa lari. Dengan teriakan panjang, aku tiba-tiba membuka mulut dan menyemburkan. Disertai suara gemuruh besar. Semburan cairan berbisa sebesar kepalan tangan melesat keluar. Dalam sekejap, tanah di dekat situ menjadi korosi. Berubah menjadi warna gosong hitam. Tapi ular piton ini cukup beruntung juga. Lincah menghindari semburan racun itu. Tapi masih bisa terlihat tetesan-tetesan kecil. Tetesan bisa yang terpancar mengenai tubuh ular piton raksasa. Segera menggerogoti lubang seukuran kuku. Kekuatan ini agak kuat ya. Aku menghela napas dingin. Tampaknya aku sebelumnya meremehkan kehororan bisa ini. Dalam sekejap mata, aku tiba-tiba mempercepat langkah. Lalu membalik tangan dan menepuk dengan telapak. Cakar tajam sepanjang 20 hingga 30 cm. Pada saat tercuat, tepat mengenai tubuh ular piton raksasa ini tanpa meleset. Suara ratapan pilu terdengar. Cakarku menggores sebagian besar daging dari tubuh ular piton itu. Bersamaan dengan itu, semburan darah sebesar jari memancar. Aku menengadah dan melihat. Ular piton yang tak jauh dari sini mulai berguling hebat karena rasa sakit. Tampak sangat menyedihkan. Sayangnya di alam, hanya ada hidup atau mati. Aku merasa, dengan manusiawi, meletakkan cakar di bibir. Lidah menjilat darah harum dari cakarku. Saat ini seluruh aliran darah dalam tubuhku seolah mendidih, panas dan bergairah. Lebih dari itu, ada perasaan nikmat yang tak terlukiskan. Itu adalah nikmat membunuh. Berasal dari naluri berburu. Malam sunyi. Cahaya bulan samar. Pulau ini memang masih tetap seperti dulu. Debu abu-abu yang menyebar di udara belum juga hilang. Dalam samar-samar, terdengar satu suara setelah suara lain. Raungan yang pilu dan menakutkan datang dari Fajar. Pulau Komodo di masa lalu. Sekarang telah menjadi debu dan reruntuhan. Meninggalkan banyak makhluk raksasa yang menakutkan dan jelek berjalan bebas. Pada waktu ini,
Di pulau ini, tidak ada binatang yang mati di bawah senjata nuklir. Mutasi terus terjadi, namun ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Beberapa bahkan bertambah berkali-kali lipat. Misalnya seekor kura-kura raksasa yang diam tenang di pantai tidak jauh dari sini. Dibandingkan kura-kura biasa, ukurannya benar-benar sangat besar. Sekali pandang tampak sebesar 4 atau 5 batu penggiling. Meskipun bentuknya jauh lebih buruk dari sebelumnya, dengan setengah cangkang kurusnya yang patah. Tetapi itu tidak mengurangi kekeramannya. Ini mungkin makhluk mutasi level 3. Dalam bisikanku sendiri, muncul dengan sunyi di bawah cahaya malam. Mengamati sosok ini dari jauh. Ini adalah yang terkuat di sekitar sini. Makhluk mutasi yang paling kuat. Namun baunya jauh lebih kuat dari ular piton. Sayangnya, kura-kura raksasa ini sepertinya mendapat luka parah akibat senjata nuklir, sehingga setengah cangkangnya menjadi gosong, bahkan memperlihatkan daging membusuk yang besar-besar. Namun meskipun begitu, dia tetap bertahan hidup dengan gigi sambil terus menyelam. Tiba-tiba terdengar suara menerobos udara. Terlihat sebuah kepala melintas dengan cepat. Seekor ikan bahkan tidak sempat bereaksi. Reaksi sudah jatuh di mulutnya. Kecepatan yang sangat luar biasa. Mataku sedikit menyipit. Terkaget oleh kecepatan kepala kura-kura raksasa ini. Kecepatan mengintipnya. Kecepatan itu benar-benar mengagumkan. Meski aku hanya melihat bayangan samar. Padahal terhitung sebagai salah satu makhluk dengan gerakan paling lambat. Namun serangannya begitu cepat. Aku mengatupkan mulutku. Terkagum akan kebesaran sang pencipta. Tapi sejak aku sudah menatapnya, maka dia pasti akan menjadi mangsaku. Dengan senyum di hati, aku juga mengangkat kaki. Berjalan perlahan menuju kura-kura raksasa tak jauh dari sini. Kaki-kaki besar dan kuat menapak di pasir pantai. Setiap langkah membuat debu beterbangan. Secara samar, sebuah tekanan tak kasat mata mulai muncul dan mengaum. Tiba-tiba terdengar raungan rendah. Seolah-olah merasakan sesuatu. Kura-kura raksasa yang jauh di sana mengangkat kepalanya. Sepasang mata bak batu permata hitam mengeluarkan sedikit kewaspadaan yang mendalam. Ada aura menakutkan yang tak bisa diungkapkan sedang muncul. Rasa bahaya yang datang dari naluri membuat seluruh anggota tubuhnya mulai menyusut ke dalam cangkang kura-kura, seolah sedang melakukan pertahanan. Namun cangkang setengah bagian itu sudah retak. Sepertinya sulit melindunginya seluruh tubuh, sehingga kaki kanannya terlihat sebagian. Makhluk seperti kura-kura raksasa ini pertahanannya sangat mengerikan. Namun gerakannya lambat, seperti menjadi sasaran hidup. Kura-kura raksasa yang ada di depan mata ini, cangkangnya juga ada yang hilang satu sudut. Seperti mangsa yang mudah untuk disembelih. Aku perlahan melangkah maju. Sudut mulutku terangkat, memamerkan gigi tajam yang mengerikan. Di sisi lain, kura-kura itu sepertinya merasakan sesuatu. Tubuhnya menyusut menjadi satu. Badan besar itu mulai sedikit gemetar. Bagaimanapun tingkat evolusiku lebih tinggi, aura yang kuhasilkan berbeda dari yang lain. Sebuah tekanan mematikan, membuat kura-kura raksasa itu agak sesak napas. Dalam raungan tiba-tiba yang kuat, aku telah mengerahkan tenaga di keempat anggota tubuh. Seperti harimau liar, aku melompat ke arah kura-kura raksasa itu. Namun kura-kura itu juga cepat merespon. Dalam sekejap sudah menyusut menjadi satu bola. Adapun sudut tempurung kura-kura yang rusak dan terlihat, aku memilih untuk mengabaikannya secara selektif. Tujuanku bukanlah untuk berburu, melainkan untuk melatih diri sendiri. Bagaimanapun, makhluk seperti kura-kura raksasa yang bergerak lambat, dengan kecepatan serangan yang cepat, dan pertahanan yang sangat mengerikan, sulit untuk menemukan celah mendadak yang menembus ruang. Aku menangkap bayangan yang tersisa. Sekejap lalu menghilang, membuat hatiku terkejut. Namun bahkan tidak sempat bereaksi. Tubuhku sudah jatuh di bawah taring tajam kura-kura raksasa itu. Kecepatan serangan lawan terlalu cepat, melebihi perkiraanku. Untungnya, titik serangan kura-kura raksasa ini tidak maksimal. Bahkan pertahananku tidak sampai tembus. Di antara deretan api yang berdesis-desisan, sisiku yang keras, kura-kura raksasa itu menggeram dengan gigi terkatup rapat. Beruntung aku memiliki keunggulan level, dan sisiku cukup keras. Kalau saja lawannya adalah makhluk mutan level 4 lain dari kura-kura raksasa, gigitannya pasti akan memisahkan daging dari tulang. Aku mengayunkan ekor, melepas diri dari mulut mengerikan kura-kura raksasa itu.
berbalik dan melanjutkan pertempuran sengit dengan lawan. Semampuku aku mengasah kemampuan bertarung nyata. Waktu berlalu perlahan. Dalam sekejap sudah berlalu beberapa hari. Aku selalu mengontrol kekuatan. Bertarung bolak-balik dengan kura-kura raksasa ini. Bahkan terkadang aku akan menyeret kembali buruanku yang sudah setengah dimakan. Membawanya pada kura-kura raksasa ini untuk mengisi tenaga. Setelah beberapa hari pengamatan, aku menemukan bahwa kecerdasan binatang mutan meningkat pesat. Dunia menjadi semakin aneh. Merayap di sudut pantai berpasir. Aku perlahan mengangkat mataku. Menatap langit malam. Jika makhluk mutan benar-benar mendapatkan kecerdasan, dan juga mendapatkan kekuatan, maka yang paling merepotkan pastilah manusia. Hatiku merasa agak sedih, tapi aku tidak terlalu peduli dengan keselamatan manusia, karena aku sekarang bukan manusia lagi. Apalagi manusia dan makhluk ajaib berbeda. Jika aku sembarangan muncul di hadapan manusia, sesuai sifat manusia, aku mungkin akan segera terbaring di laboratorium, menunggu untuk dibedah. Dalam beberapa hal, manusia adalah musuh terbesarku sekarang. Untuk hidup berdampingan dengan damai. Lupakan saja itu. Sebagai manusia sebelumnya, aku sangat mengerti sifat manusia, dan aku tahu bagaimana mereka memperlakukan orang luar. Sekarang aku bukan lagi manusia. Seperti kata pepatah, bukan dari kaumnya. Pasti ada niat lain di hatinya. Jika bisa, sepanjang hidupku aku tidak ingin bertemu dengan manusia. Jangan lihat bahwa semua hewan di pulau ini bermutasi. Aku sendiri adalah makhluk mutan level 4 yang kuat. Tapi ketika menghadapi senjata api berteknologi tinggi dari manusia, meskipun aku hanya makhluk level 4, namun menghadapi senjata dan meriam manusia saat ini, aku tetap saja akan jadi korban pembantaian. Bahkan meski itu makhluk mutan tingkat lebih tinggi, mungkin juga tak mampu menghalau berbagai rudal antar benua saat ini. Ku berharap pulau ini tak akan pernah ditemukan oleh manusia. Aku menghela napas, kemudian menatap ke langit malam lagi. Tiba-tiba pupil mataku menyempit. Cahaya merah berkelip-kelip seperti bintang dari kejauhan. Entah sejak kapan berkelindan di cakrawala. Suara gemuruh mesin terdengar dari jauh. Suara gemuruh mirip mesin. Dari jauh makin lama makin keras. Bergema di langit malam. Tubuhku yang tadinya berbaring, seketika menegang. Cahaya kecil di langit malam perlahan membesar. Akhirnya memperlihatkan bentuk utuh. Menggantung tinggi di atas pulau. Itu adalah helikopter manusia. Hal yang paling aku takuti. Akhirnya terjadi juga. Dalam sebuah hembusan napas ringan, aku menatap helikopter yang bersenjata lengkap di langit malam. Tepat saat itu, seolah merasakan sesuatu, mataku sedikit menyipit. Helikopter yang menggantung di atas pulau ini terlihat agak rusak. Permukaannya penuh dengan bekas cakaran tak terhitung. Seperti telah diserang secara besar-besaran. Lampu peringatan yang berkedip juga terlihat tak stabil. Agak redup. Dan helikopter ini tampak goyah. Seakan-akan akan jatuh kapan saja. Tidak mungkin. Terdiam sejenak. Aku sedikit bingung. Tiba-tiba suara sirene memecah malam. Lalu di tengah keterkejutanku, di kedalaman langit malam muncul bayangan hitam yang menyelam ke bawah. Apakah binatang-binatang ini masih mengejar kita? Dari helikopter yang menggantung terdengar cercaan marah yang keras. Ratusan makhluk mutan berdarah. Tubuh mereka penuh darah. Berbondong-bondong mendekat. Sekelompok mutan berdarah ini, entah kenapa mulai terus menyerang helikopter. Dan saat menuju ke pulau ini, helikopter bersenjata juga bertemu dengan burung pemakan bangkai mutan berukuran sangat besar. Bahkan di udara, mereka melihat bayangan besar muncul di kedalaman laut. Seperti sebuah pulau sebesar itu. Sangat menakutkan. Awalnya 5 helikopter dalam kecelakaan beruntun sudah hancur. 4 helikopter menjadi racun. Helikopter yang tersisa ini tiba di pulau ini. Dan satu-satunya helikopter ini tampaknya juga dalam kondisi buruk. Amunisi juga sudah hilang sebagian besar. Mendarat darurat saja. Di tengah teriakan, seorang prajurit tiba-tiba terkejut. Seruan satu demi satu terdengar. Seluruh pulau seolah bangun. Orang yang jeli bisa melihat, pulau ini sudah berubah menjadi sarang binatang buas. Sekarang turun darurat mungkin merupakan cinta. Tidak disangka senjata nuklir tidak benar-benar mengubur monster-monster ini. Seorang perwira yang tertawa pahit melihat ke belakang juga merasa tak berdaya. Tapi sekarang sepertinya bukan waktu untuk memikirkan hal itu. Helikopter kita sulit berperang melawan burung mutan ini di udara.
Mereka terlalu gesit di udara. Setelah turun ke tanah, kita justru mungkin punya secercah harapan hidup. Dalam ceritanya yang berulang-ulang, di mata perwira itu juga sesaat terpancar kilau emas. Pulau ini adalah harapan hidup terakhir mereka. Untuk misi, ke neraka saja. Gelombang badai menggulung, mengangkat kabut pagi dari segala arah. Desis helikopter makin lama makin melemah. Di tengah teriakan mengerikan, jauh di sudut sebuah pulau, seekor babi hutan hitam yang hanya giginya saja panjangnya 2 meter, terlihat sangat menakutkan, mengangkat kakinya. Denting gemuruh mengguncang bumi. Babi hutan mutan ini juga tampak sangat garang, berlarian ke arah jatuhnya helikopter. Sementara di sisi lain, dengan raungan terus-menerus, seekor badak raksasa yang sangat menyeramkan, juga menggesekkan kakinya dengan gelisah. Aku mengeluarkan sifat seperti ular, diam-diam menyatu dengan kegelapan malam. Sisiku yang hitam pekat, seolah menyatu dengan kegelapan malam. Dalam kesunyian, lebih dari setengah tubuhku berwarna hitam pekat. Ekor juga meninggalkan jejak panjang di tanah. Berbeda dari sebelumnya, kini ekorku kuat seperti cambuk baja. Dan ekor ini adalah bagian paling mematikan di tubuhku saat ini. Setara dengan bisa yang mengerikan. Bahkan pada punggung kura-kura raksasa belakangku yang keras, ada lekukan dalam yang dalam pada cangkang kura-kura. Itulah bekas luka yang ditinggalkan oleh ekorku. Hanya dengan satu pukulan sembarangan, kura-kura raksasa pun tidak bisa bertahan. Hampir bersamaan, seluruh makhluk mutan di pulau itu melangkah maju, mendekati kedalaman pulau. Malam sangat larut, seperti tirai hitam tanpa batas yang diturunkan, menutupi langit dan bumi. Kegelapan pekat yang membuat tangan tak terlihat ini menakutkan, juga membuat sesak napas. Dengan suara menelan, glur-glur, bergantian. Bayangan sekitar belasan manusia perlahan berkumpul bersama. Beberapa di antaranya segera menyalakan senter, menerangi kegelapan malam yang pekat. Namun yang terlihat oleh mereka adalah kerusakan yang parah, dan tanah yang terbakar hitam. Itu adalah bekas peninggalan senjata nuklir. Sulit untuk dihapuskan. Lebih seperti bekas luka. Cap selamanya terukir di pulau ini. Namun saat itulah, tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Sebuah noda darah muncul di langit malam, disertai dengan suara melengking tajam. Seekor camar merah sebesar kepalan tangan tiba-tiba meluncur ke arah sumber cahaya. Stella bahkan tidak sempat bereaksi. Tubuh manusia yang memegang senter itu terguncang hebat. Lalu dari leher seperti ada semburan air mancur. Semburan darah memancar keluar. Di tengah teriakan dari kompi 5 lama, beberapa tentara lengkap bersenjata berubah wajah. Di belakang mereka, para peneliti yang mengikuti tentara terus meneriakkan kaget. Teriakan yang memilukan. Dan dalam kekacauan itu, 4 atau 5 peneliti berkerumun. Salah satunya sampai mengeluarkan bau yang tak seharusnya ada. Kalian binatang-binatang ini. Dalam raungan, seorang tentara tanpa ragu mengangkat senapan mesin. Tak 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 tak. Muntahan peluru beruntun. Puluhan percikan api bertebaran. Diikuti oleh suara pilu satu demi satu. Di tengah ratapan, puluhan burung camar berdarah jatuh seperti hujan darah. Meluncur menghadang. Beruntung mereka bertabrakan dengan peluru senapan mesin. Meski mereka cukup cepat, pertahanan mereka rapuh. Di tengah ledakan peluru, separuh dari burung berdarah telah jatuh. Sementara burung berdarah lainnya berhamburan, terbang ke segala arah. Namun saat menatap burung berdarah itu, mata berdarah mereka yang dingin, membuat para tentara tergetar matanya. Kelompok burung buas ini telah menarget mereka, dan tak akan berhenti hingga mati. Gemuruh jauh mengguncang bumi, seolah seekor binatang raksasa mendekat, disertai oleh raungan mengerikan. Raungan menggema mengguncang langit, menambah nuansa menakutkan di kegelapan malam, lalu diikuti oleh ledakan keras. Di tengah pandangan manusia yang tak percaya, seekor babi hutan hitam 3-4 kali lebih besar dari babi normal, sudah menerjang maju, seperti sebuah lokomotif, tak terbendung. Dalam jeritan memilukan yang sangat keras, seorang tentara yang berdiri di depan, termasuk seseorang staf laboratorium yang merunduk di belakang. Semua tertabrak dengan benturan keras yang nyata. 2 kali ledakan keras berturut-turut. 2 sosok itu sekurang-kurangnya terlempar puluhan meter. Namun yang patut disyukuri adalah pada saat tertabrak, mereka mungkin sudah remuk tulangnya, tidak merasakan sakit apapun.
Tabrakan ini benar-benar sangat mengerikan. Melihat mereka terlempar jauh, menjadi dua gumpalan daging yang hancur seperti itu. Aku pun mengerutkan sedikit mataku. Babi hutan mutan tingkat 3 ini tampaknya bukan mutan biasa. Babi hutan. Taring panjangnya sungguh mengerikan bukan main. Bahkan aku melihatnya pun merasa agak sulit menangani. Dan sekarang seekor babi hutan mutan seperti ini. Sangat gelap. Tapi bagi aku yang memiliki kemampuan indera inframerah. Bagiku seperti babi hutan mutan di siang hari. Babi hutan maupun manusia adalah hewan berdarah panas. Bagiku, mereka seperti obor di malam hari. Sangat mencolok. Tak jauh dari situ, ada hewan mutan lain yang menyerang. Seekor badak mutan dengan satu tanduk menghadap ke atas. Masih ada beberapa saudara sesamanya kadal raksasa yang bermutasi yang pada akhirnya adalah Pulau Komodo. Dengan kadal Komodo sebagai yang paling banyak. Banyak yang bertahan dengan beruntung adalah yang terus mengalami mutasi. Hanya saja melihat dari jauh bentuk tubuh mereka yang gemuk. Aku juga merasa sedikit bangga di hatiku. Menurut estetika kadal raksasa, dia tampaknya tidak biasa ganteng di antara suku kadal raksasa. Kalau dikatakan kadal raksasa biasa gemuk dan tidak karuan, sangat jelek sekali. Maka aku seperti juara binaraga tipe populer di antara manusia. Tubuh yang kuat menunjukkan kekuatan dan ketajaman intelek. Dingin dan menakutkan. Sesekali aku mengeluarkan lidah seperti biasanya. Aku juga dengan cermat menilai seluruh medan perang. Sekarang sepertinya aku tidak perlu turun tangan. Namun makhluk mutan liar ini, manusia-manusia ini tampak seperti tidak mampu menahan. Babi hutan yang kulitnya tebal dan kuat ini, sepertinya bisa menahan banyak peluru. Tiba-tiba bisikan. Aku memperhatikan babi hutan mutan yang melaju liar di medan perang. Walaupun darah terus mengalir, tetap hidup dan penuh semangat. Peluru senjata api manusia tidak menyebabkan luka fatal padanya. Babi hutan mutan punya kulit tebal dan kuat. Harusnya pandai bertahan. Meski merupakan makhluk mutan level 3, tapi pertahanannya bisa dibilang level 4. Artinya, pertahanan makhluk mutan level 4 biasanya bisa menahan peluru. Yang terdepan di atas langit malam itu, seekor Blood Ghoul yang tampak jelas jauh lebih kuat. Dalam penerbangan yang cepat, dengan sikap yang sangat lincah bisa menghindari banyak peluru. Mutasi tingkat 3 sangat ahli dalam kecepatan. Dengan terbang tinggi bisa menghindari peluru tertentu. Mataku sedikit mengerut. Hatiku juga terasa bergetar hebat. Jika mengalami mutasi 6 kali, 7 kali bahkan lebih banyak mutasi. Seberapa mengerikannya binatang-binatang itu nantinya. Mungkin senjata manusia biasa sulit mengancam mereka. Dengan tenang menatap seluruh medan pertempuran. Mataku juga sedikit menyipit. Aku memiliki kemampuan deteksi inframerah. Aku bisa menangkap secara akurat semua pergerakan di medan pertempuran. Sekarang saatnya aku untuk turun tangan. Namun harus kukatakan, kekuatan tembakan manusia memang luar biasa. Melihat ke arah senapan mesin yang terus menembak dari kejauhan, bibirku terangkat sedikit. Meskipun senapan mesin kurang efektif terhadap mutan yang terlalu kuat, namun melawan mutan dengan jumlah mutasi sedikit, dan pertahanan yang rendah, senjata ini memang sangat mematikan. Terutama ketika kekuatan tembakan sedang ganas. Bahkan seekor babi mutan tingkat 3 pun sulit untuk menghentikannya. Aku hanya berharap kalian bisa menghentikanku. Senyum kejam yang sulit dijelaskan terlukis di bibirku. Aku pun berbaur dengan gelapnya malam. Melangkah sunyi menuju medan pertempuran. Santai dan sembarangan. Sepertinya akan segera menjadi penguasa seluruh medan perang. Tiba-tiba terdengar geraman rendah dari tidak jauh. Mengikuti suara itu, ternyata itu adalah seekor monyet mutan setinggi setengah meter. Memegang sebuah tongkat yang sangat tebal. Melompat ke arah manusia. HMPH, aku mengejek dingin. Juga pada saat sosok yang melesat dengan cepat menghilang. Cakar tajamku kembali muncul berderit. Bersamaan dengan suara daging terpisah. Darah segar mewarnai tanah. Sampai pada saat kematian, monyet mutan itu tidak percaya. Memegangi lehernya sendiri. Seharusnya bisa lebih tepat sasaran. Aku menilai dalam hati. Memberi penilaian tingkat 1 untuk serangan kali ini. Walau serangan kali ini sangat cepat, juga sangat ganas. Namun ketepatannya belum cukup. Sehingga monyet mutan ini merasakan sakit sebelum mati. Itu adalah kesalahanku. Langkah kaki tersembunyi dalam kegelapan malam. Di mana aku melangkah, darah merah membasahi tanah. Cakar berubah menjadi bilah paling tajam.
Satu pukulan mematikan. Kepala menengok sejenak. Secepat kura-kura raksasa. Dalam sekejap kris-kris. Bahkan lehernya sampai hancur digigit. Ding! Kamu sudah menelan binatang buas mutan tingkat 2, landak. Poin evolusi bertambah 20. Sekarang aku tak perlu lagi menelan darah dan daging sepenuhnya. Seperti ini, mengisap dengan mulut besar. Cukup menyerap esensi darah dan daging untuk merampas poin evolusi. Terlihat dengan mata telanjang. Tubuh landak mutan tingkat 2 ini terus mengerut. Seperti mayat kering yang berbisik pelan-pelan. Kubanting kepalaku. Dan juga melemparkan mayat ini jauh ke depan. Selanjutnya, kemampuan sensor panas inframerah aktif penuh. Aku menguasai seluruh medan perang. Manusia sudah hampir habis. Melihat dengan tajam pada beberapa bayangan manusia yang masih bertahan. Aku tahu sudah saatnya bertindak. Bukan karena ingin menyelamatkan manusia. Hanya saja sekarang butuh mengetahui beberapa hal dari mulut mereka. Jadi aku tak keberatan menyelamatkan sementara. Setelah mereka hilang nilai guna, akan kudorong mereka ke dalam penampungan. Dengan tenaga penuh di keempat anggota tubuh. Seluruh tubuhku menegang. Seperti anak panah yang akan dilepaskan. Dalam dentuman tiba-tiba. Seluruh tubuhku melesat keluar. Tidak, tidak, teriakan beruntun. Seorang peneliti berpakaian hazmat putih. Wajahnya penuh ketakutan menatap babi hutan tidak jauh dari situ. Babi hutan ini sangat besar. Namun taringnya sepanjang 2 meter. Memberikan dampak visual yang sangat kuat. Dan kini gesekan telapak kakinya. Babi hutan mutan ini sudah menunjukkan kecenderungan untuk menerkam. Suara dengusan yang sangat menakutkan. Di tengah rangan, babi hutan mutan ini dengan tiba-tiba mempercepat langkah, tak melepaskan saya. Penuh rasa ngeri. Pupil seorang peneliti ini membesar sampai titik maksimal. Namun di saat berikutnya, tiba-tiba terdengar suara menyayat udara. Sebuah bayangan hitam melesat begitu cepat. Kemudian di mata peneliti yang terkejut ini, babi hutan mutan dengan sikap yang sangat garang, terlihat sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya terbang melayang. Dalam keheningan penuh perasaan ini, peneliti ini terdiam. Apa ini lelucon? Seekor babi hutan mutan seberat 12 ton ini, ternyata terbang sambil menelan ludah. Peneliti ini perlahan memalingkan kepala. Dan yang terlihat di matanya adalah seekor biawak raksasa. Sisik hitam di tubuhnya. Seperti zirah yang membungkus tubuhnya dengan erat. Ekor yang panjangnya melebihi setengah tubuhnya. Berayun ringan di udara seperti cambuk baja. Sekilas terlihat, seperti binatang raksasa dingin yang terbuat dari baja membeku. Dan sekarang kadal besi raksasa ini melangkah perlahan menuju babi hutan mutan yang sudah berdiri dan menggelengkan kepala di tidak jauh sana. Padahal ukuran babi hutan mutan itu 2 kali lipat lebih besar dari kadal raksasa itu. Tapi seorang peneliti dengan jelas melihat, babi hutan mutan itu ketakutan. Sedang merasa takut. Di sela-sela suara mendesis yang berulang-ulang, babi hutan mutan ini semakin gelisah dan cemas. Orang lain tidak bisa merasakannya. Tapi dia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Betapa mengerikannya makhluk besi raksasa yang berjalan mendekat itu. Dan sekarang makhluk besi raksasa itu tersenyum melebar di sudut mulutnya. Namun tepat saat sudut mulutnya melebar, terdengar suara pecah di udara. Seluruh tubuhnya menghilang seketika. Dalam tatapan tidak percaya babi hutan mutan itu, seekor kadal raksasa hitam dingin entah kapan sudah mendekat. Terlentang di udara berputar 180 derajat. Ekor yang seperti cambuk baja, yang panjangnya mencapai 23 meter. Diangkat tinggi dengan suara gemuruh. Terdengar raungan mengerikan yang sempurna. Seluruh medan pertempuran bergetar hebat. Dengan mata telanjang bisa terlihat, tanah di sekitar kadal raksasa dan babi hutan mutan itu. Retak-retak seperti jaring laba-laba yang terus melebar. Gemuruh dari tanah bergetar di sekitar. Seolah terjadi gempa bumi kecil. Namun itu bukan hal yang menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah, memanfaatkan cahaya rembulan yang samar. Manusia yang tersisa serta beberapa binatang buas bermutasi. Babi hutan bertaring yang tampak sangat menakutkan itu. Saat ini terbaring di tanah seperti bubur daging. Dan tanah di sekitar babi hutan bertaring ini, terus-menerus retak. Betapa dahsyatnya kekuatan penghancur ini. Ada semacam sesak yang tak bisa dijelaskan. Satu persatu manusia sangat terkejut. Namun mereka belum sempat terkejut lebih lama. Aku mempercepat langkah. Menerjang ke arah satu demi satu binatang buas bermutasi yang masih terdiam terkejut.
Selekit, cakar tajam mencabik tubuh mereka. Taringnya menghancurkan tulang mereka. Dan ekor yang seperti cambuk baja itu. Sepanjang pukulan membabi buta membuat mereka seperti bola kulit yang terpental keras. Boom! Diiringi suara gemuruh yang keras. Satu persatu binatang buas bermutasi terhempas mundur. Menurut perkiraanku, kekuatan cambukan ekor baja ini setidaknya hampir mencapai 10 ton. Aku berubah menjadi mesin pembunuh yang melintasi medan perang. Sudut bibirku terangkat sedikit, menunjukkan sedikit kesombongan yang manusiawi. Auman rendah, auman menggeram. Suara ratapan. Beragam suara aneh bergema di medan perang. Pembunuhan adalah sifat alami binatang buas. Dan pembantaian adalah favoritku. Dalam kekaburan, darah bergejolak. Membuat tubuhku mengeluarkan uap seperti kabut putih. Tubuh besar ini terlihat semakin mengerikan dengan latar kabut putih. Di medan perang saat ini, pandangan dipenuhi darah segar. Mayat demi mayat terbaring diam di atas tanah. Tubuhku mulai berubah perlahan menjadi merah menyala. Daging di bawah sisik yang tersembunyi terlihat seperti dipanggang. Darah dalam tubuh terasa sangat panas, darah hidup kembali. Darah kuno yang tertidur akhirnya bangkit kembali. Teror dalam mitos pun akhirnya datang. Memakan sesama dapat meningkatkan progres kebangkitan darah. Aku melihat suara pemberitahuan sistem yang dingin. Lalu pandanganku tertuju pada sebuah mayat tak jauh dari situ. Itu adalah tubuh seekor kadal raksasa. Awalnya masih ragu untuk membantai sesama. Tapi saat mendengar suara sistem yang dingin itu, niat membunuh dalam hatiku membara. Mengenai darah, aku tidak asing. Sebelumnya sebagai manusia, aku punya sedikit pemahaman tentang kekuatan darah ini. Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Kunci untuk kelangsungan ras. Sekarang tampaknya, dalam tubuhku sepertinya mengalir darah yang sangat menakutkan. Tidak mungkin itu darah naga, kan? Aku teringat legenda suku kadal raksasa Komodo. Dijuluki sebagai naga yang hidup. Darah keturunannya sendiri. Ditempatkan di bumi biru saat itu, sangat kuno dan mengerikan. Tidak tahu apakah biawak besar yang bertahan hidup secara kebetulan di pulau ini dapat mendukungnya untuk menyelesaikan kebangkitan darah keturunan. Pupil mata saya yang panjang dan sempit melihat ke arah biawak Komodo yang sudah kehilangan nyawa. Kemudian melihat 3 sosok tidak jauh dari situ. Semua mengenakan pakaian pelindung kimia berwarna putih. 3 orang itu menatap saya dengan ekspresi ketakutan. Dipenuhi dengan rasa takut. Mereka baru saja menyaksikan saya membantai seluruh kawanan binatang dalam beberapa nafas saja. Puluhan binatang buas bermutasi mati oleh tangan saya. Betapa mengerikannya makhluk-makhluk itu. Mereka sangat paham. Tidak. Saya benar-benar tidak ingin mati. Guru, tolong aku. Tolong aku. Seorang gadis yang mengenakan pakaian pelindung kimia putih mengeluarkan suara yang sangat pilu. Tatapan dingin saya juga mengarah ke gadis itu. Menyadari pakaian pelindung kimianya sudah robek. Agak menggelengkan kepala. Gadis di depanku jelas tidak akan bertahan lama. Pakaian pelindung yang robek bagi manusia. Radiasi nuklir yang seperti racun hebat telah memasuki tubuhnya. Menggerogoti tubuh rapuhnya yang lemah. Sayang sekali, sebuah desahan ringan. Aku segera melihat ke arah 2 sosok lainnya. Seorang profesor berambut putih. Serta seorang tentara yang kehabisan peluru dan logistik. Namun, mereka mengabaikan mataku yang memperhatikan. Tiba-tiba tentara itu gemetar hebat dari kejauhan. Mengangkat pistol di tangannya. Di tengah suara tembakan yang tiba-tiba, sebuah peluru melesat lurus ke arahku. Dia entah kapan mengeluarkan pistol. Menembakkan ke bagian mataku yang paling rentan. Namun, semua gerakannya sudah kukuasai. Kemampuan sensor inframerah membuatku melihat jelas setiap gerak-geriknya. Cakar kanan terangkat. Dentuman terdengar. Peluru yang melesat ke arahku seketika berhenti. Lalu di bawah tatapan tak percaya sang tentara itu, peluru terpental. Hanya ada bekas putih yang terlihat di sisik tubuhku. Sama seperti tebakan sebelumnya. Pertahanan level 4 mampu menahan peluru biasa. Dengan sisik yang menutupi seluruh tubuhku. Semua menyatu menjadi satu kesatuan. Pertahanan super kuat seperti baju zirah rantai. Diperkirakan tembakan mesin juga bisa kutahan. Aku menjulurkan lidah merah menyala. Sejengkal bibir tersungging. Memperlihatkan kekejaman yang masih manusiawi. Dengan perlahan maju ke arah ketiganya. Langkah demi langkah terdengar. Seperti menginjak di atas hati mereka.
membuat wajah mereka semakin memucat. Tentara itu bahkan terus menekan pelatuk. Dentuman. Butir demi butir peluru menembus kegelapan malam. Tajam menuju ke arahku. Aku yang sudah siap, tenang tanpa terburu-buru, kembali mencari. Bahkan tangga sekalipun berturut-turut menahan peluru. Pada saat itulah, seolah-olah menangkap sesuatu dengan tajam. Orang tua berambut putih itu juga membelalakkan matanya. Jangan tembak. Mata kadal ini sepertinya menunjukkan kecerdasan. Profesor tua itu mencoba menghentikan tentara menembak lagi. Dia menemukan mataku tidak seperti binatang liar biasa yang dingin. Sesekali memancarkan sinar kemanusiaan. Dia yakin bisa berkomunikasi denganku. Tapi sayang, ia menghentikan terlalu terlambat. Saat itu aku sudah berdiri di depan 3 orang itu. Tiba-tiba suara membelah angin. Cepat bagai kilat. Dengan ekor menutupi telinga, berputar 180 derajat ke bawah. Seperti ekor kalajengking. Dengan keras menikam leher salah satu tentara itu. Terdengar suara robek daging dan darah. Tentara itu terguncang hebat. Berani menyerang aku. Itu berarti musuh. Sudah pasti harus mati atau mati. Aku menatap dengan dingin kepada 2 manusia yang tersisa di medan perang ini. Satu berambut putih memutih. Satu lagi sangat lemah lembut. Kedua orang ini tidak memiliki kekuatan yang mengancamku. Dan aku pun perlu memastikan beberapa hal dari mulut mereka. Hanya saja bagaimana caranya berkomunikasi dengan efektif. Dalam keheningan sejenak, pandanganku tiba-tiba menjadi samar. Ada baris teks yang sangat kabur di panel atribut. Seperti ada kehidupan, terus bergerak merayap. Sampai sebuah baris teks yang sangat jelas muncul di depan mataku. Komunikasi mental. Mutasi berulang pada mental. Memberikannya kekuatan yang tak terbayangkan. Dapat melakukan komunikasi sederhana dengan makhluk apapun. Aku sedikit terkejut. Tak kusangka kekuatanku pada mental juga meningkat pesat setelah bermutasi. Waktu mengalir perlahan. Dalam sekejap beberapa menit berlalu. Beberapa menit ini terasa bagaikan bertahun-tahun bagi Claire dan Profesor Joel. Mereka sangat menderita melewati waktu ini. Hingga keringat dingin di dahi mereka pun keluar cukup banyak. Melihat makhluk baja raksasa ini berkilauan dengan cahaya dingin di bawah sinar bulan. Gadis lemah Claire tampak gugup. Profesor tampaknya tidak tertarik pada kita. Profesor Joel mengangguk. Garis tajam di dalam matanya semakin menyala. Aku tak tahu ini salah lihat atau bukan. Dia merasa bahwa makhluk bermutasi liar ini memiliki kecerdasan. Dan bukan kecerdasan biasa. Jika berita ini sampai keluar, mungkin akan menjadi penemuan besar dalam sejarah umat manusia. Dia sendiri juga akan dikenang sepanjang masa. Profesor Joel dengan cepat berpikir keras. Mencari cara untuk berkomunikasi dengan saya. Dan berhasil melarikan diri dari pulau mengerikan ini. Tepat saat itu, sebuah suara yang terdengar sangat muda dan serak. Tiba-tiba bergema di dalam kepala mereka. Kalian adalah manusia, bukan? Suara yang tiba-tiba muncul. Membuat Claire dan Profesor Joel segera menoleh berulang kali. Namun yang mereka lihat, tidak lain hanyalah pepohonan. Hanya pepohonan saja. Tak ada seorang pun. Hanya seekor kadal besi raksasa yang bergoyang pelan di bawah sinar bulan. Ekor yang panjangnya lebih dari setengah tubuhnya. Berdesis pelan saat melesat di udara. Ekor yang tampak seperti tentakel itu. Sudah sampai di depan gadis Claire. Dengan teriakan keras yang tiba-tiba, Claire merasakan sesuatu yang dingin. Kadal raksasa itu menggunakan ekornya untuk menyusup ke dalam baju pelindungnya. Dan melilitnya perlahan. Pada saat itu juga, Claire baru menyadari, kadal besi raksasa itu, tanpa disadari sudah berada di depannya. Bau amis yang sangat kuat membuatnya merasa mual. Lebih menakutkan lagi, masih aura penindasan yang berdiri di puncak rantai makanan itu, membuat wajah cantiknya berubah menjadi putih seperti salju. Tubuhnya terus-menerus ditekan. Seluruh pinggiran kota terangkat. Tatapan menurun ke bawah. Agak samar bisa melihat sepasang mata binatang yang dingin. Penuh dengan ekspresi iseng. Tidak perlu mencari lagi. Itulah aku. Suaraku yang tiba-tiba terdengar lagi. Membuat wajah Claire dan Profesor Joel berubah. Keduanya menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Betapa mungkin, teriak mereka terus-menerus. Profesor Joel terkejut sampai terhuyung. Wajahnya seperti melihat monster. Dan untuk hal ini, aku sudah memperkirakannya. Hanya saja sekarang bukan saatnya memikirkan hal itu. Aku perlu mendapatkan kepastian dari mulut mereka.
Frekuensi pikiranku terus berubah. Aku juga mengatur kata-kataku untuk bertanya pada diriku sendiri. Apa yang sedang terjadi di dunia sekarang? Kamulah dari negara mana? Suara lembut terus bergema di benak Claire. Sungguh membuatnya bingung seluruh tubuhnya. Biawak itu berbicara. Biawak itu ternyata berbicara. Setelah beberapa saat berkomunikasi, aku kembali melihat ke arah pria tua berambut putih yang lemah itu, mengajukan pertanyaan yang sama. Waktu berlalu perlahan. Akhirnya aku mendapatkan jawaban yang ingin ku tahu. Dunia tempatku berada masih bumi biru. Untuk waktunya sekitar akhir abad ke-21. Namun selama periode ini, teknologi manusia memang tidak mencapai terobosan revolusioner. Masih tetap seperti awal abad ke-21. Bahkan luar angkasa pun belum benar-benar dijamah. Tapi baru-baru ini dalam beberapa bulan terakhir, terjadi mutasi global. Makhluk-makhluk di berbagai tempat mengalami mutasi berturut-turut. Tak hanya kekuatannya meningkat drastis, tetapi juga sangat agresif. Manusia setelah menyaksikan kekuatan makhluk aneh tersebut, mulai melakukan pembersihan dan penindasan. Pulau Komodo tempatku berada, adalah lokasi uji coba senjata nuklir manusia. Ketika senjata nuklir dijatuhkan, sebagian besar makhluk di pulau itu musnah. Namun mereka tidak pernah menduga, radiasi nuklir menghasilkan kekuatan misterius yang bergabung, mempercepat mutasi pada hewan, bahkan menghasilkan makhluk sepertiku yang sangat cerdas. Sambil berpikir, aku juga menyusun kembali pikiran. Dunia kini sepertinya memasuki era besar yang sejati, seperti yang pernah dicatat manusia sebagai zaman Kambrium. Kambrium disebut sebagai misteri besar dalam paleontologi dan geologi. Sejak Darwin, selalu menjadi misteri dalam teori evolusi dan akademisi lain. Sekitar 542 juta hingga 530 juta tahun yang lalu, era Kambrium pernah dalam waktu lebih dari 20 juta tahun. Secara tiba-tiba muncul beragam invertebrata. Mereka secara serentak cepat berevolusi. Segera muncul hewan bersegmen, trilobita, spons, chordata, dan lain-lain. Serangkaian hewan dengan bentuk dasar seperti hewan modern melakukan kemunculan besar-besaran di bumi, membentuk pemandangan makmur dengan berbagai filum hewan yang hidup bersamaan. Pada masa Kambrium, evolusi kehidupan seolah-olah dipercepat sedemikian rupa hingga jutaan kali lipat. Dalam beberapa dekade saja telah melewati ratusan tahun evolusi biasa, bahkan ribuan hingga puluhan ribu tahun. Kini dan masa Kambrium sangat mirip. Gelombang penggantian dan evolusi besar kehidupan muncul kembali. Kini tidak bisa lagi menggunakan kata mutasi untuk menjelaskan makhluk ini. Tapi seharusnya dikatakan mereka berevolusi menuju tingkatan kehidupan yang lebih tinggi. Namun jika semua hewan bisa berevolusi, maka bagaimana dengan manusia? Secara logika manusia juga bagian dari hewan. Pastinya juga akan mengalami evolusi. Namun melihat gadis dan orang tua di hadapan sekarang ini, sepertinya mereka tidak menunjukkan tanda-tanda evolusi apapun. Apakah mungkin energi evolusi di sebagian besar tempat di dunia masih kurang? Baru saja mendengar dua orang itu bercerita. Sebenarnya kini makhluk mutan di dunia tidak banyak. Bahkan probabilitasnya kurang dari 1/10.000. Namun di pulau tempat aku berada saat ini, hampir semua makhluk mengalami evolusi dan mutasi. Mungkin pulau tempat aku berada penuh dengan energi tertentu yang lebih pekat. Dua orang telah lama berada di pulau itu. Kemungkinan juga akan terjadi evolusi. Sepanjang malam tak tidur. Sekejap telah sampai ke hari kedua. Aku melangkahkan kaki pendekku menuju ke dalam pulau. Namun baru berjalan tak jauh, aku melihat tak jauh sebuah helikopter tempur yang hancur berantakan. Aku perlahan membuka mulut. Racun yang tersimpan dalam waktu lama keluar semua dari mulutku. Suara korosi berdengung tanpa henti. Dengan mata telanjang, seluruh helikopter tempur mencair dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Helikopter tempur manusia sangat berharga. Sayangnya aku tidak bisa mengoperasikannya. Menyimpannya juga merepotkan. Di dalam pesawat mungkin saja tersembunyi alat pelacak. Atau hal lain, kehancuran adalah pilihan terbaik. Dan alasan yang paling penting adalah, aku khawatir Claire dan pria tua berambut putih menggunakan pesawat itu untuk melarikan diri dari pulau. Aku perlu dua orang itu untuk menguji beberapa pemikiran di hatiku. Tapi aku tidak ingin kedua manusia itu pergi dari pulau dalam keadaan hidup. Setelah menatap dalam kedua orang yang bingung di belakangku, aku tanpa menoleh kembali menyusup ke dalam hutan.
Waktu berjalan perlahan. Dalam sekejap sudah hampir setengah bulan berlalu. Seperti raungan dari zaman kuno. Seluruh tubuhku adalah pukulan besar. Cakar yang kuat perlahan muncul. Di bawah sinar matahari. Terpantul sensasi dingin. Sebuah ekor yang panjang dan mengerikan. Bergetar perlahan. Ternyata di udara. Menghasilkan suara pecahan angin. Setelah waktu berburu yang begitu lama, tubuhku kembali mengalami pemurnian. Sudah mencapai mutasi ke-6 yang mengerikan. 10 hari yang lalu, setelah membunuh seekor piton hutan sepanjang lebih dari 30 meter, aku melangkah ke mutasi tingkat 5. Binatang bisa berevolusi begitu cepat, karena pembantaian manusia yang datang malam itu. Tak terhitung binatang buas hasil mutasi yang mati atau terluka parah. Bahkan piton hutan itu pun terluka parah. Cahaya biru perlahan memudar. Setelah 6 kali evolusi, kekuatan saya paling tidak sekitar 6.000 jin. Seluruh tulang dan sisik tubuhku diperkuat secara menyeluruh. Ekor saya semakin kuat dan bertenaga. Seperti cambuk panjang dari baja. Dengan mudah bisa menghancurkan batu. Bahkan sebuah truk besar yang melaju kencang. Aku bisa memecahkannya dengan cambuk ekorku. Sekarang senjata api biasa sudah tidak bisa melukai saya. Setelah merasakan perubahan tubuh sejenak, mata saya tertuju ke hutan lebat tak jauh dari sini. Itu adalah sebuah pulau. Salah satu tempat berkumpulnya kawanan binatang yang tersisa. Setelah senjata nuklir, binatang buas di sini mati dan terluka tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan binatang yang tersisa berkumpul di hutan. Setelah pertarungan panjang, sebuah raja binatang yang sangat menakutkan lahir di hutan ini. Baru-baru ini, saya awalnya berniat masuk hutan untuk berburu, tetapi merasakan aura yang mengerikan itu. Harus mundur ke sekitar pantai. Sekarang naik tingkat menjadi binatang aneh level 6. Saya seharusnya memburu raja binatang itu. Tep haha. Seiring suara langkah kaki terdengar, seekor raksasa dingin yang menyeramkan muncul di pinggir hutan. Ini adalah binatang raksasa dingin sepanjang 67 meter. Sisik gelap itu melindungi tubuhnya dengan kuat. Berkilauan dingin terkena sinar matahari. Saat saya baru mendekati hutan, dari dalam hutan terdengar raungan binatang secara bergantian. Diiringi dengan suara raungan mengerikan tanpa henti. Seekor babi hutan bermutasi sebesar gajah. Perlahan keluar dari hutan. Ini adalah raja babi hutan bermutasi. Tingkat 5 bermutasi. Tubuhnya yang mengerikan dan ganas membawa tekanan kuat. Namun di perutnya ada bekas cakaran tajam sepanjang setengah meter. Sampai sekarang belum sembuh. Tiba-tiba raungan terdengar. Babi hutan bermutasi sebesar gajah itu memimpin kelompok binatang yang banyak di belakangnya menyerbu keluar dari hutan. Bumi bergetar. Hampir 100 binatang buas bermutasi. Berbaris seperti tank darat menyerbu ke depan. Debu berputar-putar. Memberikan kesan seolah ribuan tentara dan kuda menyerbu. Jika 10 hari yang lalu menghadapi serangan binatang buas mengerikan seperti ini, bahkan aku pun harus sementara menghindar dari bahaya. Namun kini aku sudah menjadi kadal raksasa bermutasi tingkat 6. Dan aku menengadah ke langit sambil meneriakkan. Suara auman yang sangat menakutkan sampai puncaknya. Sehingga seluruh udara tersapu oleh gelombang suara tak terlihat yang meluas di udara. Kemudian di bawah tatapan dingin mataku, kerumunan binatang buas bermutasi yang menyerbu itu tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ketakutan. Kelompok binatang buas ini paling banyak sudah mengalami 3 kali evolusi. Mana bisa menahan kekejaman binatang aneh tingkat 6 seperti aku. Secara naluriah mereka merasa takut. Banyak binatang terhuyung-huyung menabrak rekan-rekannya. Tubuhku yang besar seperti panah yang dilepaskan dari busur. Mendadak melompat keluar. Membunuh ke arah kawanan binatang. Cakar tajam dengan mudah mencabik seekor babi hutan bermutasi tingkat 2. Menjadi 2 bagian. Darah memancar setinggi setengah meter. Binatang buas bermutasi dengan berat lebih dari setengah ton. Bahkan seperti bola kulit yang terpental terbang. Seekor babi hutan raja yang sangat mengerikan. Yang sudah mengalami 5 kali evolusi. Melihat aku membantai dengan ganas binatang mutan. Mata yang tadinya merah menyala mendadak menjadi jernih. Berbalik dan lari menuju ke dalam hutan. Aku menatap dingin babi hutan itu melarikan diri. Untuk sementara belum berniat mengejar. Kelompok binatang mutan di sekitar ini cukup untuk saling bertarung dan membantai. Dalam waktu singkat setengah jam, tempatku sudah ternoda darah. Darah mengalir seperti sungai.
Mayat satu persatu binatang buas tergeletak di tanah. Sangat mengerikan. Di seluruh medan perang ini, hanya aku si biawak hitam yang mandi darah. Mengangkat kepalanya. Namun sayang membunuh puluhan binatang mutan tingkat 3. Tidak banyak meningkatkan kekuatan pemurnian di dalam tubuhku. Aku menghela napas pelan. Pulau ini akhirnya hanyalah tempat kecil. Tidak ada banyak binatang kuat untuk meningkatkan kekuatan pemurnian lewat pertempuran. Mataku tertuju ke tepi pantai. Ingin berevolusi ke tingkat lebih tinggi. Harus ke tempat lain untuk mengumpulkan poin evolusi. Tetapi sebelum meninggalkan pulau ini, ada 2 manusia di pulau yang menunggu aku selesaikan. Hanya tidak tahu setelah waktu lama ini, apakah 2 manusia yang selamat itu berhasil berevolusi. Ia berjalan tertawa langkah demi langkah. Biawak raksasa dingin sepanjang 6 meter. Juga berjalan di atas bumi. Dimanapun dia lewat, bumi seolah-olah tak mampu menahan beratku. Mengeluarkan ratapan yang tak tertahankan. Setelah tiba di tepi pantai, aku berhenti melangkah. Mataku menatap ke arah yang tak jauh. Sebuah kerangka manusia berbentuk tengkorak terbaring tenang di atas tanah. Itulah tulang belulang pria tua berambut putih itu. Terlihat dia tak bertahan hingga malam kedua setelah aku pergi. Lokasi mayatnya pun tak jauh dari medan perang dulu. Sementara itu, aku perlahan mengangkat pandangan. Di ujung cakrawala muncul sosok manusia. Itulah gadis berambut pirang Claire dari dulu. Namun kini keadaannya juga agak menyedihkan. Pakaian pelindung berwarna putihnya sudah lenyap tanpa jejak. Pakaian di tubuhnya pun telah robek lebih dari setengah. Memperlihatkan kulit dalam jumlah besar. Kulit itu bukan putih bersih, melainkan penuh debu. Bahkan bisa dikatakan penuh luka. Bukan pemandangan yang menyenangkan. Justru agak menakutkan. Datanglah. Melihat aku muncul, suara gadis itu serak. Saat itu aku baru menyadari di lengan kirinya ada sisik hitam seperti sisik ikan. Dalam keterkejutan itu, aku pun menundukkan kepala melihat tubuhku sendiri. Sisik di tubuh lawan dan zirah rantai di tubuhku. Warnanya sama persis, hanya bentuknya yang sedikit berbeda. Tidak mungkin. Mataku seketika menajam. Sedikit terkejut. Sepertinya lawan juga mengalami semacam mutasi. Aku menatap gadis yang berjalan menghadapiku ini. Sudut mulutku sedikit tersenyum. Ternyata benar seperti yang kuduga. Manusia juga bisa berevolusi. Hanya saja gadis di depanku ini, masih bisa disebut manusiakah? Saat mengamati dengan seksama, mataku menoleh dari bawah ke gadis itu. Sekilas tidak ada perubahan berarti dibanding sebelumnya. Namun di lengan dan kakinya tersebar sisik hijau gelap yang sangat kecil dan rapat. Giginya juga terlihat lebih tajam. Bentuk tubuhnya lebih kurus. Kehilangan beberapa lekuk yang dulu agak berisi. Menjadi lebih waspada. Secara samar aku bisa melihat garis perut berototnya. Cakar tajam memanjang perlahan dari sela jari-jarinya. Tampilannya lebih seperti manusia kadal dalam komik. Hampir saat aku sedang berpikir, di bola mata hijau gelap gadis itu tiba-tiba menyala warna dingin. Jari-jarinya mengeluarkan cakar tajam. Melompat ke arahku. Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Kecepatannya sangat tinggi. Rencananya tiba-tiba muncul di hadapanku. Aku menatap dingin gadis yang muncul di depanku. Cakar besar yang tajam. Tanpa ragu menekan kepalanya. Dengan suara dentuman keras. Menekan kepala gadis itu langsung ke tanah. Tanah yang cukup keras. Dalam sekejap muncul sebuah cekungan. Kepala gadis itu tertanam dalam di tanah. Darah muncrat kemana-mana. Kalau bukan karena tubuh gadis itu telah mengalami mutasi dan modifikasi, serangan barusan pasti akan membuat otak lawan pecah berkeping-keping. Langsung tewas. Bahkan setelah mengalami pemurnian, saat ini dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Seolah-olah menerima benturan yang sangat hebat. Terbaring terpaku di tanah. Aku mengerahkan niatku. Tiba-tiba dalam pikiranku muncul gelombang mental yang sangat kuat. Sebelumnya Raja Babi Hutan bisa mengendalikan binatang mutan itu, karena dia mengandalkan kekuatan mental yang kuat. Dan aku sebagai binatang mutan yang lebih tinggi tingkatnya, tentu saja juga bisa mengendalikan lewat kekuatan mental. Mengendalikan gadis di hadapanku, boom. Tatapan gadis yang sudah kosong itu, semakin kosong seiring kekuatan mental dahsyatku masuk ke dalam pikirannya. Menjadi semakin hampa. Seperti sebuah boneka tanpa kesadaran diri. Pelahan berdiri dari tanah. Dengan sikap hormat berdiri di belakangku. Pikirannya sudah tertanam dalam cap mentalku.
Aku memutar kepalaku yang seperti leher ular piton. Tarik napas panjang. Mungkin karena kecerdasan manusia lebih tinggi. Mengendalikan manusia dengan kekuatan pikiran. Menghabiskan lebih banyak tenaga dibanding mengendalikan binatang buas mutan itu. Kalau bukan karena aku sudah berevolusi ke level 6. Ingin mengendalikan gadis di depanku dengan pikiran tidaklah semudah itu. Di saat yang sama, di pantai tak jauh dari sini, seekor kura-kura laut mutan berukuran besar merangkak keluar dari laut perlahan-lahan. Itulah kura-kura laut yang sebelumnya aku gunakan untuk latihan bertarung yang terluka itu. Beberapa hari yang lalu, aku sudah mengendalikan kura-kura itu dengan kekuatan pikiran. Lagi pula untuk menyeberangi pulau. Sendirian itu tidak mudah. Meski aku bisa berenang di laut, namun kecepatanku jauh lebih lambat dibanding kura-kura laut mutan itu. Pulau terdekat dari pulau tempat aku berada adalah Pulau Sumba di selatan. Pulau itu jauh lebih besar. Jauh berbeda kelas dengan pulau tempat aku berada. Dan pasti ada lebih banyak binatang buas mutan. Sangat cocok untuk aku berburu. Namun sebelum menuju pulau yang lebih besar itu, aku tiba-tiba teringat sesuatu yang disebutkan gadis itu beberapa hari lalu. Manusia sebelum melepaskan senjata nuklir, telah mendeteksi adanya gelombang energi aneh di pulau ini. Setelah senjata nuklir dilepaskan, gelombang energi itu menjadi lebih kuat. Sepertinya tepat di pusat pulau. Kelompok manusia itu mengendarai helikopter tempur karena alasan itu. Pergi ke pulau adalah untuk menyelidiki gelombang energi aneh itu. Gelombang energi itu sangat mungkin menjadi alasan utama evolusi hewan di pulau itu. Awalnya dengan kekuatan hewan mutan level 3, pasti tidak cukup untuk memasuki bagian terdalam pulau. Namun sekarang aku telah menjadi makhluk evolusi level 6 yang mengerikan. Aku pasti makhluk terkuat di pulau ini. Memikirkan hal itu, aku tanpa menoleh ke belakang, langsung berlari ke bagian terdalam pulau. Berniat untuk menyelidiki pusat pulau sebelum pergi. Tidak lama kemudian, aku terus menerjang sampai ke pusat pulau. Selama itu tidak ada hewan yang berani muncul untuk menghentikan. Namun ketika aku sampai di pusat pulau, aku tiba-tiba berhenti melangkah. Mataku terbelalak lebar. Itu adalah lubang raksasa berbentuk melingkar, yang terlihat sangat gelap, seperti disucikan oleh suhu tinggi udara yang terdistorsi, sangat gelap. Tidak tampak dasarnya, seperti jurang yang menakutkan. Lingkaran persepsi mental kuat dari lubang hitam merekah dan meluas. Aku menelan ludah. Rambut kuduku berdiri perlahan. Radiasi nuklir yang sulit dibayangkan terkonsentrasi di sini. Bahkan dengan fisikku saat ini, ketika mendekati lubang hitam, aku bisa merasakan sedikit rasa sakit. Bahkan aku bisa melihat dengan mata telanjang. Di bagian terdalam lubang itu ada cahaya hijau gelap yang terus bersinar. Itu karena radiasi nuklir yang terlalu banyak, sehingga baru saja membentuk cahaya yang nyata. Yang patut disebutkan di sini adalah, radiasi nuklir bisa mempercepat mutasi pada tumbuhan dan hewan, terutama radiasi nuklir. Bersama dengan energi misterius yang tak diketahui asalnya membentuk kekuatan rahasia, bisa sangat mempercepat mutasi pada tumbuhan dan hewan. Dan sekarang di bagian terdalam lubang ini, ternyata ada begitu banyak radiasi nuklir. Jika aku bisa menyerap seluruh radiasi nuklir di sini, betapa besar pemurnian yang akan aku dapatkan. Setelah terkejut sejenak, mataku tiba-tiba memancarkan ekspresi kegembiraan besar. Aku telah menemukan tempat harta karun yang sangat besar. Dibandingkan membunuh pelan-pelan untuk mendapatkan titik evolusi, menyerap langsung radiasi nuklir jelas jauh lebih efisien. Jika aku datang lebih awal ke bagian terdalam lubang ini, tingkat evolusiku pasti jauh lebih dari ini sekarang. Tapi sekarang seharusnya tidak terlalu terlambat. Aku menatap dalam lubang itu dengan dalam. Di bagian terdalam aku juga sudah memutuskan untuk melangkah. Kupundukkan bahu. Aku pun berjalan menuju bagian terdalam lubang itu. Yang terlihat adalah kegelapan pekat. Kegelapan yang tak berujung saat dipandang. Kalau bukan karena aku punya kemampuan indera inframerah, aku benar-benar tidak berani menginjak tempat ini. Boom! Baru saja menginjak jurang hitam tidak lama. Tiba-tiba ada getaran di pikiranku. Dengan indera inframerah, aku bisa merasakan dengan jelas. Ribuan bayangan merah masuk ke pikiranku. Jumlahnya sangat banyak. Berdempetan. Bentuknya tidak terlalu besar. Tikus, aku hampir langsung sadar apa makhluk itu. Tak kusangka jurang ini sudah menjadi sarang sekelompok tikus. Tidak heran di sekitar sini tidak ada makhluk mutan lain.
Mungkin sudah dibasmi oleh kelompok tikus mutan ini. Seekor tikus mutan mungkin tidak terlalu kuat, tapi ratusan hingga ribuan tikus mutan yang padat itu membentuk sebuah kawanan. Bahkan aku merasa takut dan cemas. Dengan jumlah banyak bisa melumpuhkan yang lebih besar. Apalagi begitu banyak tikus mutan ini. Hanya menghadapi tempat yang seperti surga bagi makhluk mutan ini. Meski tahu ada bahaya, aku juga tidak mau pergi. Bukankah cuma tikus? Aku tidak percaya. Kelompok tikus mutan ini bisa menembus pertahanan sisiku. Perlu diketahui sebagai makhluk mutan tingkat 6. Pertahananku sangat mengerikan. Bahkan berdiri di situ. Ditembak makhluk lain pun tidak akan terluka. Kalau binatang itu tidak mau pergi, maka kita lihat siapa yang bisa membunuh siapa. Hatiku sudah memutuskan. Tatapanku kembali menjadi dingin. Wajahku menunjukkan tekad yang kuat. Jika bahkan tidak ada keberanian untuk berjuang, lalu apa gunanya bicara tentang pertumbuhan? Krak-krak, tulang-tulang terus mengeluarkan suara renyah. 4 kakiku juga merayap menempel pada dinding batu. Seperti cicak, perlahan merayap menuju ke dasar lubang. Saat itu penglihatanku sudah tidak berfungsi. Yang terlihat hanyalah kegelapan. Hanya kemampuan sensor inframerah yang menuntunku ke jalan terang. Melalui indera inframerah, aku juga menemukan sebuah lubang ini. Dasar lubang ini ada dunia lain. Kelompok tikus mutan yang bersarang di sini sudah menembus tempat ini. Seperti labirin yang menghubungkan lubang-lubang. Dan tempat yang kutuju adalah sarang tikus mutan dengan jumlah paling banyak. Cit cit cit. Tiba-tiba ada suara melengking. Pasang mata hijau kemilau berkedip-kedip. Muncul dari kegelapan. Tanpa ragu dan tak sempat ragu. Saat menyadari tikus mutan itu, 4 kakiku langsung menguatkan tenaga. Sergap dengan cepat ke arah mereka. Kalau menunggu tikus mutan berkumpul, segalanya akan terlambat. Disertai raungan menggetarkan hati. Cakar saya seperti sabit. Mengoyak udara dengan ganas. Cis-cis. Suara bertubi-tubi. Beberapa tikus mutan sudah terbang keluar dengan darah mengalir. Tikus-tikus mutan ini tidak berukuran besar. Tetapi taring mereka sangat tajam. Disertai aroma darah yang pekat. Mulai menyebar ke sekeliling. Semakin banyak suara datang dari kejauhan. Dalam suara dengusan yang sangat tajam. Ribuan tikus mutan seolah menerima sebuah perintah. Seluruh lubang terasa bergetar. Arus tikus mutan yang lebih banyak mulai membanjir. Tikus mutan tingkat 1 yang awal sudah hilang. Digantikan dengan yang level 12. Mutan tingkat 3 bahkan 4 mulai muncul. Mutan tingkat 4. Taring tikus. Sudah bisa menyebabkan luka pada sisik saya.